Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filani Triamanda, mahasiswa profesi angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan tindakan injeksi pemberian obat, yaitu melalui 4 jalur, yaitu ada intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Baiklah, langsung saja kita masuk ke prosesnya. Yang pertama itu kita terlebih dahulu menyiapkan alat, di mana alat-alat yang dibutuhkan itu adalah di bak instrumen ini sudah tersedia obat-obatan, yang mana di sini obat yang ini untuk pemberian obat melalui intramuskular, yang ini juga yang ini melalui subkutan, dan juga ini ada aquabides yang nantinya akan untuk melarutkan obat yang untuk intravena. Lalu ada obat untuk pemberian untuk dilakukannya skin test. Dan juga di sini ada 2 buah sprit yang sebelumnya obatnya sudah disiapkan. Lalu ada alkohol swab dan juga kapas alkohol yang nantinya untuk disinfeksi. Lalu ada bengkok, turniket, handscoon bersih, dan juga perlak. Baiklah, kalau begitu setelah selesai menyiapkan alat, kita langsung saja. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan Bu, saya Perawat Firly Triamanda, biasa dipanggil Perawat Firly. Apa benar dengan Ibu Indah? Iya, benar Sus. Baiklah Bu, di sini saya akan memberikan obat kepada Ibu ya Bu, yang melalui beberapa tempat. Mungkin akan terasa sedikit sakit. Nanti Ibu kalau terasa sedikit sakit Ibu bilang ya Bu ya. Untuk sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Mungkin akan memakan waktu sekitar lebih kurang 5-10 menit ya Bu. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Lalu setelah perawat melakukan interaksi kepada pasien, kemudian perawat mencuci tangan, kemudian memakai handscoon. Lalu setelah itu, karena ini merupakan tindakan invasif, maka kita akan melakukan penyuntikannya di sini. Lalu setelah itu kita alas dengan menggunakan perlak. Lalu tindakan pertama yang dilakukan itu adalah skin test atau pemberian obat melalui intrakutan, di mana di sini digunakan sprit 1 cc. Caranya untuk intrakutan ini kita sudutnya itu sekitar 15-20 derajat. Lalu agak diregangkan sedikit. Lalu kita dan juga pastikan tidak ada gelembung udara di dalam suntiknya. Lalu untuk bagian yang ada lubangnya itu diarahkan ke atas. Lalu kita coba masukkan. Jangan lupa kita regangkan. Kita masukkan sedikit. Nah, ini nanti akan terlihat jarum suntiknya di permukaan kulit. Lalu kita masukkan obatnya perlahan. Nah, nanti ini akan ada gelembung tanda sudah masuk. Sebelum kita suntik tadi, terlebih dahulu sebaiknya kita desinfeksi. Lalu setelah itu kita gunakan kapas alkohol, lalu kita cabut. Lalu masuk tindakan yang kedua itu adalah pemberian obat melalui jalur intramuskular, di mana jalur intramuskular ini bisa dilakukan di paha atau di bagian 2/3 lengan. Pemberian intramuskular ini
sampai menuju otot. Caranya itu sudut penyuntikannya itu 90 derajat. 90 derajat. Lalu kita suntik. Penyuntikannya ini bagian suntik yang dimasukkan itu lebih kurang 2/3 atau semuanya. Ini kita masukkan. Kita gunakan alkohol. Sebelumnya juga kita desinfeksi terlebih dahulu. Lalu tindakan yang berikutnya itu adalah pemberian obat melalui jalur subkutan, di mana jalur subkutan ini sudutnya itu adalah sekitar 45 derajat. Mana terlebih dahulu kita desinfeksi area yang akan disuntik. Lalu untuk subkutan ini agak kita cubit sedikit dan sudutnya itu sekitar 45 derajat. Kita aspirasi sedikit. Jika tidak ada darah yang keluar, maka itu lokasi yang kita suntik itu sudah benar. Lalu kita masukkan obatnya. Ambil kapas alkohol. Lalu berikutnya yaitu adalah pemberian obat melalui jalur intravena. Sebelumnya kita cari dulu lokasi jalur pemberian obatnya. Itu juga di sini kita gunakan tourniquet. Dan tourniquetnya jangan terlalu tegang kali, kita sisakan kira-kira 2 jari. Lalu setelah itu kita bisa juga meminta bantuan pasien untuk menggenggam tangannya. Setelah itu kita cari lokasi tempat pemberian obatnya. Lalu setelah kita temukan, kita desinfeksi menggunakan kapas alkohol. Lalu setelah itu kita masukkan obatnya. Untuk IV ini kira-kira sudut penyuntikannya itu sekitar 30 derajat. Dimana untuk IV ini kita masukkan dulu, lalu kita aspirasi. Apabila ada darah, berarti lokasi penyuntikan kita sudah benar. Lalu setelah ada darah, baru kita dorong. Setelah ada darah, kita dorong obatnya. Kemudian kita minta pasien untuk meregangkan tangannya dan membuka tourniquetnya. Lalu setelah itu kita suntikkan perlahan. Lalu kita tekan sedikit supaya darahnya tidak mengucur keluar. Setelah itu kita beri alcohol swab. Lalu kita beri plester. Setelah selesai kita rapikan alat, kemudian kita evaluasi dulu bagian tempat yang kita suntik, apakah terlihat ada pembengkakan atau kemerahan. Lalu setelah itu kita evaluasi perasaan pasien. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Sudah lebih baik, cuma ini masih sedikit sakit rasanya. Masih sedikit ya Bu. Namun Bu, apabila Ibu merasa ada keluhan lain, mungkin ada pembengkakan atau kemerahan, Ibu mungkin bisa datang kembali ke sini ya Bu ya, untuk kita periksa lebih lanjut. Baiklah, kalau begitu Bu, sebelumnya ada yang Ibu tanyakan? Tidak. Tidak ada ya Bu.
Kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Setelah selesai berinteraksi dengan pasien, perawat akan melepaskan handscoon, kemudian cuci tangan dan merapikan alat. Baiklah, telah dilakukan pemberian obat kepada Ibu Indah melalui Ibu Indah, dan sebelumnya sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip 6 benar obat, yaitu benar pasien, benar dosis, benar jalur pemberian, benar pasien, benar jalur pemberian, benar obat, benar dosis, dan benar waktu pemberiannya. Baiklah, kalau begitu tanda tangan perawat Filanitri Amanda. Sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.